Yo, silakan yang mau tanya, yang angkat tangan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya langsung saja. Saya pengalaman saya nih Pak di PT sebelumnya mengenai legal kontrak Pak. Nah, mengenai legal kontrak ini kan pengalaman saya seorang HRD gitu kan, membuat regulasi yang dimana ketika mereka semua sudah TTD kontrak, tetapi hak-hak mereka ada dihilangkan atau disembunyikan di halaman 9 atau 8 itu tidak ada, jadi langsung penutup. Nah, itu bagaimana langkah selanjutnya Pak? Apakah itu HRD-nya yang salah? Apakah perusahaannya yang bisa disalahkan? Karena kan ini kan permintaan perusahaan. Misalkan BPJS-nya tidak ada di halaman 8, ataupun hak cutinya dihilangkan atau bagaimana, itu digelapkan di halaman 8 atau 9. Tiba-tiba sudah closing TTD. Itu bagaimana langkah hukumnya Pak? Apakah HRD yang salah atau PT-nya yang salah atas nama PT? Atau gimana solusinya Pak? Itu mungkin sering terjadi mungkin Pak untuk saat ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelum mencari tahu siapa yang salah, kita bahas dulu ketentuan yang tadi disebutkan mengenai misalkan beberapa kompensasi, beberapa fasilitas, hak yang tidak dimunculkan dalam surat perjanjian, sengaja dihilangkan langsung bagian penutup, nggak ada referensinya, nggak ada di lampirannya, nggak juga masuk dalam perjanjian kerja. Apakah dengan tidak dimunculkan dalam surat perjanjian kerja, maka hak tersebut menjadi hilang? Ya, belum tentu. Belum tentu, Pak. Karena klausa-klausa tentang hak karyawan, terutama pengupahan dan sekitarnya, sebagian besar itu sudah diatur dalam perundangan, dilindungi dalam perundangan tersebut, dan tidak membutuhkan syarat pencantuman di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Maknanya, baik dicantumkan atau tidak dicantumkan, contoh hak cuti tadi, baik dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja, maka hak itu melekat pada dirinya. Jadi dia tetap memiliki. Contoh berikutnya yang sering juga nih dimainkan oleh oknum perusahaan, tidak menyebutkan mengenai uang kompensasi PKWT kalau dia kontrak misalkan. Terus dengan tidak menyebutkan di dalam klausa perjanjian kerja, maka perusahaan beranggapan bahwa dia nggak berhak atas uang kompensasi PKWT yang 1 tahun masa kerja 1 bulan upah itu. Nggak demikian. Karena uang kompensasi beberapa pasal tadi yang saya sebutkan itu semua dilindungi oleh undang-undang dan tidak memiliki syarat pencantuman. Ya, ini beda kalau kita bicara tentang PHK kesalahan mendesak. PHK dengan alasan mendesak tadi itu ada syaratnya untuk bisa diberlakukan. Apa syaratnya? Undang-undangnya bilang syaratnya bisa diberlakukan adalah diatur lebih dahulu dengan tegas di dalam PKPP atau PKP. Nah, itu klausa-klausa bersyarat itu yang memang nggak bisa dijalankan kalau nggak dimunculkan. Tapi sebagian besar masalah hak, terutama pengupahan, itu tidak membutuhkan syarat pencantuman. Sehingga meskipun dia tidak dicantumkan, nggak usah khawatir teman-teman karyawan, itu tetap haknya tetap muncul dan dilindungi oleh perundangan. Itu pertama. Yang kedua, baru kita melihat nih, kalau tadi pertanyaan jadi siapa ini yang salah Pak, kan gitu nih. Nah, untuk menentukan siapa yang salah dalam proses ini sebenarnya membutuhkan penelusuran fakta-fakta hukum yang lebih jauh ya, seperti misalkan ada nggak perintah untuk, bisa nggak dibuktikan ada perintah untuk melarang memunculkannya misalkan, atau jangan-jangan ini inisiatifnya si kontrak drafternya, jangan-jangan ini inisiatifnya HRD-nya, atau jangan-jangan ini inisiatif dari si direkturnya, ya tergantung dari mana bisa dibuktikan apa enggak. Makanya saya juga selalu sampaikan pada teman-teman di HR, bekerja itu bukan cuma bekerja keras, bekerja cerdas, tetapi sekarang juga harus bekerja aman. Bekerja aman, lindungi diri kita dari potensi kambing hitam di kemudian hari. Ini kan sering juga terjadi di luar sana. Di luar sana ya, kalau di ruangan ini nggak ada kan, semua perusahaannya baik-baik, semua HR-nya oke-oke, semua karyawannya bagus-bagus, kan begitu kalau di ruangan ini. Di luar sana, di luar ruangan ini, itu sering terjadi. Si perusahaan minta yang macam-macam, presidirnya atau direkturnya, bosnya minta yang aneh-aneh, terus
HRD-nya tidak punya kekuatan cukup untuk menahan itu, tidak cukup independen, dan ditambah lagi dia tidak memperhitungkan keamanan dirinya, sehingga dia tidak bisa membuktikan adanya permintaan-permintaan yang melanggar hukum tadi. Sehingga pada saat terjadi kasus hukum, yang jadi kambing hitam siapa? HRD-nya. Waktu direksinya dipanggil sama pengadilan, tanya sama Bapak Hakim, si direkturnya bilang, saya nggak tahu. HRD-nya nggak pernah ngasih tahu saya, katanya gitu, Pak. Ada dipanggil, mati-matian, dia bilang, saya disuruh dia, Pak, saya disuruh dia. Tapi disuruh minta buktinya nggak bisa dia buktiin. Nggak ada rekaman, nggak ada email, nggak ada apa, dan sebagainya, nggak ada saksi. Akhirnya di beberapa kasus, kalau itu sanksi hukumnya pidana, yang masuk penjara HRD-nya. Dan saya temukan, ya, di daerah Sumatera sana, di Pulau Industri sana itu ada beberapa teman kolega saya yang sekitar tahun 2000-an itu, waktu itu 99-2000 itu ada yang masuk penjara gara-gara itu tadi. Kebetulan kasusnya seingat saya masalah jam sostek waktu itu masih, ya. Maka bekerja aman itu menjadi penting, ya. Pada saat kita sebagai HR misalkan sudah memiliki kewenangan untuk memutuskan, berarti kita sudah punya pertanggungjawaban hukum. Biasanya posisinya sudah senior atau udah di level yang eksekutif, maka mereka bisa mengambil keputusan dengan resiko pertanggungjawaban sendiri. Tapi bagi karyawan, bagi teman-teman HR yang masih belum bisa mengambil keputusan, masih baru dalam tahap mempengaruhi keputusan, maka pengaruhi semaksimal mungkin dan pastikan ada alat buktinya. Kemudian pada saat keputusan dibuat dan itu tidak sesuai dengan rekomendasi kita pun harus bisa membuktikan bahwa itu keputusan yang membuat adalah orang-orang yang berwenang. Sehingga di ujung hari pada saat ada potensi, ada arah-arah indikasi mengkambing hitamkan, maka kita bisa menyelamatkan diri kita, ya. Begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya tadi.